Yang punya kebiasaan suka mandi waktu maghrib, mungkin kalian harus denger cerita ini deh. Jadi cuy, aku nemu cerita serem kisah nyata ini di X, dimana cowok ini namanya Faiz ngalamin kejadian serem ketika dia mandi di waktu maghrib. Kejadian tersebut dialaminya waktu tinggal di rumah almarhum eyangnya atau orang tua dari si ibu Faiz. Singkat cerita, pulang kuliah, tepatnya menjelang maghrib, Faiz sampai rumah. Dan dia mutusin buat langsung mandi di kamar mandi yang berada di lantai atas. Dan posisi kamar mandinya itu terpisah dari ruangan lain yang ada di lantai atas. Awalnya si Faiz ini nggak ngerasa ada hal aneh apapun, sampai pada saat di tengah-tengah waktu dia mandi, tiba-tiba lampu kamar mandinya itu mati. Faiz ini ngira kalau lampu kamar mandinya itu mati karena ulah adik sepupunya. Karena Faiz bilang kalau adik sepupunya ini memang sering usil dan jahil, suka gangguin dia. Faiz teriak tuh minta tolong sama yang dikira adik sepupunya itu untuk dinyalain kembali lampu kamar mandinya. Tapi nggak ada jawaban sama sekali. Akhirnya dengan cuma pakai handuk, si Faiz ini keluar untuk nyalain sendiri lampunya. Waktu keluar kamar mandi, dia ngelihat kondisi di luar itu sepi banget dan nggak ada orang sama sekali. Dan si Faiz ini masih belum berpikir kalau yang dialaminya barusan adalah gangguan mistis. Dan dia masih ngira kalau adik sepupunya ini yang matiin lampu dan langsung lari sembunyi atau turun ke lantai bawah. Sehabis dia nyalain lampu kamar mandinya, dia lanjutin mandi tuh. Gak lama dari itu, lampu kamar mandinya kembali berkedip beberapa kali dan dia masih ngira kalau itu adalah ulah dari adik sepupunya. Dan tepat ketika dia lagi pakai baju, tiba-tiba lampunya ini berkedip tapi cepet banget. Nah di sini Faiz mulai ngerasa jengkel, kesel karena dia ngira adik sepupunya ini masih terus-terusan isengin dia. Saking jengkelnya, si Faiz ini ngambil gayung yang udah diisi air penuh untuk guyur adik sepupunya nanti. Sebelum keluar kamar mandi, si Faiz ini ngintip tuh lewat kaca pintu kamar mandinya untuk mastiin kalau adiknya itu ada di luar atau enggak. Pas dia ngintip, dia ngelihat ada sosok anak kecil yang menyerupai adiknya, mulai dari rambut, baju, celana, pokoknya semuanya mirip lah sama adiknya. Tapi posisi anak kecil ini membelakangi Faiz, jadinya dia nggak bisa ngelihat wajah anak tersebut. Dan ada yang berbeda dari sosok itu, kulitnya putih pucat seperti orang kedinginan. Sedangkan adik sepupunya Faiz ini kulitnya agak kecoklatan. Dan sosok anak kecil yang dia lihat ini seperti mematung menatap lurus ke depan, kayak lagi memandang ke arah genteng rumah. Si Faiz ini ngerasa heran dan bingung, ngapain ya adiknya ini kurang kerjaan natap ke arah genteng gitu. Akhirnya si Faiz keluar tuh dari kamar mandi, tapi seketika itu juga di depan Faiz itu nggak ada siapa-siapa. Dan anak kecil yang dia lihat sebelumnya itu pun juga nggak ada. Sontak si Faiz ini kaget dan langsung turun untuk cari adik sepupunya tadi. Dan kalian tahu nggak, ternyata adik sepupunya ini lagi sholat maghrib di kamarnya. Nggak lama dari itu si Faiz ini nanyalah ke adik sepupunya tentang apa yang dia alami waktu dia mandi tadi. Dan adik sepupunya ini bilang kalau dia nggak main ke atas sama sekali. Bahkan adiknya bilang kalau dia pun juga nggak tahu kalau ternyata si Faiz ini sudah pulang dari tadi. Dan sampai saat ini si Faiz masih nggak tahu siapa sebenarnya sosok anak kecil yang dia lihat waktu mandi.